tulisannya karena agak tricky ya. DEDOESI ya, DEDOESI. Habitat dan inang definitifnya adalah kulit dari sapi, morfologinya panjang cacing jantannya 2,3 sampai 3,2 mm, yang betina 6,1 sampai 8,5 mm. Kemudian di bagian mulutnya dilengkapi dengan oral apertura yang dikelilingi oleh protruding putikal, putikalar, putikular ring. Kemudian dilengkapi dengan spikula, di mana spikulanya itu unequal atau tidak sama panjang. Kemudian mengenai siklus hidupnya, memerlukan atau membutuhkan inang antara lalat Denosifona, Sarcofaga, dan Musca domestica. Nah, ini bentuk dari penggalan dari cacing ini ya. Jadi yang ini adalah penggalan dari cacing jantan, ini cacing betina, ini bagian anterior. Ini bagian posterior dari cacing jantan, ini dilengkapi dengan spikulum. Spikula kalian melihat ini lebih panjang dari yang ini. Yang ini lebih panjang dari yang ini. Lihat kemudian ininya buntu, oh ya, relatif membulat bagian posteriornya. Ini adalah subkelas Adenospora atau Apasmida. Ciri-cirinya tidak mempunyai plasmid, glandula caudalis ada, tapi kadang juga tidak ada, caudal alinya tidak ada. Berikutnya ada superfamili Trifuroidea. Ciri-cirinya jaringan ototnya atau musculus esophagus mengalami reduksi ya. Jadi mengalami pengurangan atau penurunan ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Glandula esofageal ini terdapat di sisi luar esofagus. Ini tersusun dari satu deret berbentuk sel-sel. Cacing jantannya hanya mempunyai satu spikula. Berikutnya adalah famili Trifuridae atau nama lainnya Trifocephalidae. Ciri-cirinya ukurannya sedang sampai besar. Bagian posteriornya lebih gemuk daripada bagian anteriornya. Ini yang kita kenal dengan cacingnya trifuris. Nah, ini virusnya trifuris atau nama lainnya atau sinonimnya Trichocephalus. Ciri-cirinya disebut dengan whipworm atau cacing cambuk. Ya. Di bagian anterior tubuhnya panjang, ya, langsing, jadi seperti cambuk. Kemudian yang bonggolannya yang besar itu bagian posterior lebih gemuk. Bagian posterior dari cacing jantan ini morfologinya keriting, melingkar, dan memiliki satu spikula yang dikelilingi oleh selubung yang protrusibel dan berduri ya. Kemudian vulvanya pada bagian permukaan, bagian yang lebar dari tubuh. Kemudian telurnya berbentuk seperti tong, memiliki sumba transparan yang kita kenal juga dengan polar plug. Ukurannya 70 sampai 80 kali 30 sampai 42 mikrometer. Kemudian spesies berikutnya adalah Trichuris ovis. Habitat dan induk semangnya di sekum, domba, kambing, sapi, dan ruminansia lainnya. Morfologinya panjang cacing jantan 50 sampai 80 mm dan betinanya 35 sampai 75 mm. Berikutnya adalah spesies yang lain, spesies Trichuris globulosa. Habitat dan induk semangnya pada sekum, rusa, domba, kambing, sapi, dan ruminansia lainnya.
Morfologinya panjang cacing jantan antara 40 sampai 70 mm, betinanya 42 sampai 60 mm. Spesies lainnya adalah Trichuris vulpis, ini juga berada di sekum dan usus halus anjing, serigala, Trichuris suis, ini pada sekum babi. Kemudian Trichuris ovis, habitat dan induk semangnya pada sekum domba, kambing, sapi, dan ruminansia lainnya. Morfologinya panjang cacing jantannya 50 sampai 80 mm, yang betina 35 sampai 75 mm. Yang berikutnya adalah spesies Trichuris globulosa. Habitat dan induk semang, sekum, rusa, domba, kambing, sapi, dan ruminansia lain. Panjang cacing jantan 40 sampai 70 mili, yang betina 42 sampai 60 mili. Kemudian ini adalah bentukan daripada Trichuris ini. Ini adalah Trichuris yang betina ya. Jadi ini bagian anteriornya panjang langsing, kemudian yang bagian posteriornya ini gemuk. Ini bentuk telur, morfologi telur dari Trichuris. Di bagian kiri dan kanannya seperti ada sumbat ya, sumbatan. Ini yang kita kenal dengan polar plug, sumbatan-sumbatan ini. Ya. Kemudian ini adalah bentuk morfologi dari cacing Trichuris jantan. Ya. Bagian posteriornya ini bentuknya melingkar seperti spiral. Ini spikulanya ada satu ya. Terus kemudian ini diliputi oleh duri-duri ya. Ini yang kita sebut dengan selubung atau sheath. Berikutnya adalah siklus hidup dari Trichuris. Ya. Ini kalian bisa melihat siklus hidup lengkapnya ada di PPT yang sudah saya berikan pada kalian beberapa minggu yang lalu ya. Siklus hidup tentang Trichuris ini. Berikutnya ada famili Capillaridae, jenisnya Capillaria. Ciri-cirinya tubuhnya bentuknya kecil, langsing. Bagian posterior tubuhnya itu tidak begitu jelas, ya. Perbedaannya dengan yang anterior. Kemudian berikutnya adalah spesies pada unggas. Ya, ini ada beberapa jenis. Ini genusnya Capillaria, ada Capillaria caudinflata, nama lainnya caudinflatum, nama lainnya juga Capillaria longicolis. Habitat dan induk semang pada usus halus burung merpati. Bangsa burung lain ya, termasuk perunggasan, siklus hidupnya memerlukan inang antara cacing tanah, antara lain Yesenia foetida, Albovora, Calinosa, Lumbricus, Rubellus ya, Dendrobena ya. Kemudian spesies cacing yang lain adalah Capillaria columbae. Ini pada usus halus ayam, kemudian burung merpati, kalkun, dan burung liar. Kemudian Capillaria annulata pada crop dan esophagus ayam, kalkun, dan bangsa burung. Ciri-ciri khasnya adalah pada kutikulanya ya, di bagian anterior agak membengkok. Siklus hidupnya sama dengan Capillaria caudinflata. Kemudian ada Capillaria contorta, ini pada crop, esophagus, pada mulut kalkun, angsa, dan burung. Siklus hidupnya direct dan indirect. Cycle, inang antaranya adalah cacing tanah. Kemudian spesies pada mamalia, ada Capillaria bovis, atau nama lainnya Capillaria longipes. Ini predileksinya pada usus halus sapi, domba, dan kambing. Kemudian Capillaria aerophila, predileksinya pada trachea, bronchi, kavum nasal, sinus frontalis dari anjing, serigala, dan rubah. Kemudian ada Capillaria hepatica, ini pada hepar atau liver dari tikus. Kemudian berikutnya adalah subklas Adenovora atau Apasmida. Ciri-cirinya dia terdapat pada jaringan otot atau muskulus esophagus, mengalami reduksi ya tadi ini sudah. Kemudian juga
Ini dia. Di sini tipikal daripada telur kapilaria. Ini dia di dalam akuariumnya ini berderet begini ya, berderet. Selanjutnya adalah film Acanthocephala. Jadi film yang lain yang kita kenal waktu itu sebelumnya kan ada film Platyhelminthes dan Nephelmintes. Ini ada film Acanthocephala. Ini juga disebut, cacing ini disebut thorny headed worm atau cacing yang memiliki kepala berduri. Morfologinya, tubuhnya, bentuknya silindrik. Jadi seperti Ascarius ya, terbungkus segmen atau kulit terdiri dari 5 lapisan. Jadi cukup tebal ya. Dan permukaannya absorptif. Absorptif itu berarti bisa menyerap. Terdapat 20 sampai 62 lipatan pada kutikulanya. Bagian anterior proboscisnya ada, kemudian juga sifatnya retraktil. Jadi retraktil itu protosibel seperti pipa itu yang mudah dibengkak-bengkokkan ya, dan silindris, oval, kemudian juga memiliki kait berderet secara transversal atau longitudinal. Proboscisnya terletak dalam kantong proboscis. Sistem ekskretorinya tidak ada. Jantan memiliki 2 testis tandem, kemudian juga memiliki 2 glandula semen, semen reseptakel, dan ligamen suspensori. Dan ini adalah siklus hidupnya daripada si tadi apa cacingnya. Saya ambil contoh adalah cacing Macracanthorinthus hirudinasius ya, dari film Acanthocephala. Jadi genusnya Macracanthorinthus, genus yang cukup terkenal. Tolong diperhatikan Mas Mbak, cara penulisan yang betul dan yang benar. Macracanthorinthus, R-nya 2 ya, tulisannya ini. Spesiesnya adalah Macracanthorinthus hirudinasius. Habitatnya, predileksinya pada khusus halus, inangnya babi, morfologinya tubuh melengkung, warnanya pucat. Ya, panjang yang jantan cukup panjang 10 cm, yang betina bisa mencapai 35 cm bahkan lebih. Kutikulanya melipat secara transversal dan memiliki 6 kait atau deret. Telurnya berwarna coklat tua, memiliki operkulum, ya. Kemudian juga berikutnya adalah Ordo Spirulida. Ciri-cirinya memiliki esofagus 2 regio, yang anterior regio muskuler, yang posterior regio glanduler. Kemudian parasit pada vertebrata, siklus hidupnya indirect dengan induk semang antara arthropoda. Kemudian famili yang penting adalah Spirulida itu Thelacida dan Aquaidae. Nah, famili Spirulidae, genus Habronema yang terkenal. Habitat dan induk semangnya pada lambung kuda, dinding lambung bangsa kuda, jadi zebra juga termasuk. Spesies-spesies dari Habronema adalah Habronema muscae, Habronema maius, atau nama lainnya Habronema microstoma. Kemudian ada Habronema megastoma, nama lainnya Gracia megastoma. Dan ini gambar daripada bagian anterior dari bagian kepala dari Habronema ya. Jadi di sini, dari sini adalah eh, yang A ini Habronema megastoma atau nama lainnya Gracia megastoma. Kemudian ini Habronema muscae dan ini Habronema maius. Dan ini adalah eh, anunya dari rangkaian siklus hidupnya. Terima kasih. Ini saya stop share dulu. Silakan kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas,
Sebelum saya lupa, saya mengucapkan eh, selamat sukses. Besok kalian bisa mengikuti ujian praktikum. Mudah-mudahan saya ingatkan juga ujian praktikum kalian besok bisa kalian apa kalian handle. Saya doakan semua yang kelas C ini memperoleh nilai 100 untuk ujian praktikum yang hermeneutologi ya. Karena relatif kan ukurannya lebih besar, kalian lebih mudah, lebih jelas ya. Insya Allah saya doakan. Oke. Mas Reza, tolong sebelumnya nih difoto dulu Mas. Baik, Prof. Iya, Tolong untuk semuanya, tolong diaktifkan ya kamu. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya.